Ya, selamat sore teman-teman. Dengan saya Igede Aryadi Dharma. Saat ini saya berada dengan Bapak siapa? Halo, nama saya Imade Surya Pratama Wibawa. Saya owner dari Lais Coffee Shop ini. Ya, benar sekali. Bapak ini selaku owner dari kedai kopi di sini. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak ya tentang tentang usainya pandemi COVID-19 ini. Tentunya suasana dan juga perkembangan tentang penjualan di Lais Coffee ini ya Pak. Baik. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak bekerja menjadi pedagang di Lais Coffee ini Pak? Saya memulai usaha coffee shop ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Berarti 3 tahun itu sebelum pandemi atau Iya, tepat saat pandemi? Tepat sekitar 6 sampai 8 bulan sebelum pandemi saya membangun coffee shop ini. Oh, oke. Lalu di kedai kopi ini apakah sudah memiliki cabang atau? Sampai saat ini saya belum mempunyai cabang, satu aja di sini. Berarti hanya satu di sini ya Pak? Satu saja. Lalu biasanya siapa saja yang membantu Bapak untuk berjualan di kedai kopi ini? Di sini saya dibantu oleh teman-teman saya dan beberapa saudara-saudara saya juga. Gitu. Berarti di Lais Coffee ini tentunya bekerja sama dengan saudara ya berarti? Iya, betul sekali. Lalu pukul berapa kedai kopi ini buka? Kami di sini buka itu mulai jam 6:30 malam karena kenapa 6:30 malam? Karena beberapa barista di sini termasuk saya juga itu ada pekerjaan lain selain coffee shop ini. Jadi dari pagi hingga sore saya bekerja. Setelah saya kerja baru saya membuka coffee shop ini. Berarti itu semuanya ya, termasuk saudara atau teman Bapak juga bekerja? Iya betul, semua saudara-saudara teman-teman saya yang bantu di sini itu ada pekerjaan utamanya. Ini semua istilahnya seperti sampingan lah. Tapi ada sedikit pertanyaan Pak di luar pertanyaan wawancara ya. Baik. Kira-kira kalau Bapak buka di jam 7 itu apakah nggak ada pikiran atau ketakutan? Maksudnya Bapak buka jam 7, sedangkan banyak coffee shop lain yang buka bisa lebih sore atau segala macam. Kalau itu sih ada pasarnya masing-masing ya. Betul banget. Mungkin kalau saya bukanya malam, ada beberapa coffee shop lain yang tutup di jam 8 atau jam 9. Oh. Jadi ya semua itu ada marketnya sendiri-sendiri lah kalau itu. Atau mungkin juga kenyamanan customer ya. Iya. Misalnya dia udah terlanjur suka dan doyan lah dengan kopi yang Bapak buat ini. Berarti untuk tutupnya ini di jam berapa ya Pak? Kami tutup itu biasanya jam 12:30 malam, tapi tergantung situasional juga. Kadang karena saya di sini itu seperti ingin memanjakan customer lah, saya ingin membuat customer nyaman. Jadi yang masih ingin tetap nongkrong ya tetap kami perbolehkan hingga lewat waktu, tapi masih kita jaga lah batas kenyamanan dan keamanannya. Lalu kira-kira berapa penghasilan yang Bapak peroleh dalam perharinya selama pandemi ini telah usai Pak? Saat pandemi ini telah usai, pendapatannya kini per hari bisa mencapai 500 sampai 600 ribu per hari. 500 sampai 600 ribu per hari. Betul sekali. Lalu apakah adanya kenaikan penghasilan ataukah penurunan penghasilan? Saat pandemi dan belum pandemi, sesudah pandemi. Iya, saat selesai pandemi. Tentunya saat pandemi selesai pasti mengalami kenaikan pendapatan karena ya pandemi telah usai, kita sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan sudah istilahnya bisa bebas lah untuk nongkrong lagi, nggak kayak saat pandemi yang dibatasi waktu dan tidak boleh berkerumunan seperti itulah. Berarti di saat pandemi itu benar-benar mengalami penurunan ya Pak? Ya pastinya lah, setiap usaha saat pandemi pasti mengalami penurunan
Apalagi terkendala dengan peraturan PPKM itu ya, Pak. Karena saat pandemi kan batas maksimal untuk buka adalah jam 10 malam seperti itu kan. Jadi apalagi kita mulainya di malam hari, jadi agak ya pastilah mengalami penurunan. Ya. Tapi di kedai kopi ini pernah nggak sih Pak sampai disamperin pihak berwajib atau Satpol PP? Kalau sampai samperin sih enggak, karena sebelum mereka lakukan operasi kan pasti beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya mereka mengasih surat edaran bahwa peraturannya harus sampai jam berapa. Nah, saat ada surat edaran seperti itu ya kami tentunya harus mengikuti lah bagaimana protokol yang harus dijalani. Jadi tidak sampai disamperin lah ke sini oleh Satpol PP. Berarti sangat terasa bebasnya ya Pak setelah peraturan itu sudah tidak ada dan pandemi sudah menurun dan Bapak bisa buka kedai kopi ini sampai bisa dikatakan jam lewat lah Pak ya. Iya, sangat terasa sekali karena gimana pun ya, karena kita bukanya baru mulai malam istilahnya, ya akhirnya kita sudah bisa merasa leluasa lah untuk tetap buka, nggak merasa harus terhalang waktu lagi. Baik Pak, selanjutnya apakah perolehan penghasilan tersebut sudah cukup untuk menutup segala kebutuhan sehari-hari? Kalau untuk menutup kebutuhan sehari-hari tentunya kita harus cukup-cukupin lah, karena namanya cukup itu kan ya pasti manusia nggak ada yang puas lah. Tapi gimana caranya kita harus bisa mencukupi bagaimana penghasilan kita setiap hari. Yang pasti karena kita kan banyak yang harus dihidupi, kan nggak hanya sendiri. Bagaimana pegawai-pegawai sini dan yang lainnya juga harus nyaman lah bekerja di sini. Gitu. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi penurunan penghasilan selama pandemi ini, Pak? Cara saya menangani penurunan penghasilan itu saya yang pasti merubah strategi bagaimana membaca keadaan, mengatur cash flow seperti pengeluaran dan pemasukan, dan saya juga harus mengatur ulang untuk pembelian bahan-bahan, tidak boleh terlalu banyak, cuman harus cukup, tidak boleh berlebihan. Jadi semuanya diatur ulang sesuai kondisi yang ada. Apakah ada strategi Bapak tersendiri misalnya dengan cara gencar dalam mempromosikan di sosial media atau membuat konten-konten di sosial media? Ya pastinya itu udah pasti, karena bagaimanapun kita juga berusaha untuk membuat orang tertarik lah ke coffee shop ini. Jadi pastinya kita selalu kayak bikin event, live music kayak gitu-gitu. Jadi kita juga bikin flyer, kita share di Instagram, sosial media yang lainnya. Jadi ya hitung-hitung kita menambahkan customer lah di sini. Nah, ngomong-ngomong soal live music, di masa pandemi itu apakah kedai kopi ini pernah mengadakan live akustik? Saat pandemi kita pernah mengadakan live music, tapi ya tetap sesuai protokol, tidak terlalu berkerumun, selalu pakai masker, dan jamnya pun kita batasi seperti itu. Nah, kira-kira apa suka duka Bapak selama berjualan di masa pandemi ini, Pak? Ya, untuk sukanya sih yang pasti kita jadi belajar banyak. Saya belajar banyak bagaimana menghadapi situasi yang tidak kita prediksi lah sebelumnya. Dan suka yang lainnya lagi adalah kita jadi menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat lah saat pandemi seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana cara kita berusaha bersama-sama. Dan untuk dukanya yang pasti ya kita mengalami keterbatasan waktu, keterbatasan bertemu, dan keterbatasan dan penurunan lah, yang pasti yang penurunan penghasilan seperti itu, yang itu sangat duka sih buat kami semua. Berarti dengan adanya pandemi ini sangat berarti ya untuk kedai kopi ini, terutama dalam hal berjuang bersama teman dan juga saudara Bapak ya? Iya betul sekali. Ada pandemi ini
kita lebih, yang pastilah kita lebih belajar lagi bagaimana solving problem yang dengan cepat dan tepat, seperti itulah kira-kira. Karena tentunya juga mungkin kedai kopi lain belum tentu bisa seperti Bapak. Maksudnya tetap masih bisa berdiri bahkan sampai pandemi ini telah usai ya Pak. Iya betul sekali, karena banyak rekan-rekan saya yang usaha juga saat pandemi sampai harus gulung tikar seperti itu, dan kuncinya adalah kita tetap konsisten dan kita harus cepat mengatasi masalah yang ada. Tanpa semua itu ya pasti kita akan berantakan semuanya. Iya. Tapi pernah nggak sih Pak di kedai kopi ini mengalami permasalahan besar hingga bisa dikatakan hampir menggulung tikar? Alhamdulillah sih enggak. Cuman ya itulah bagaimana caranya kita harus cepat mengatasi masalah dan jangan sampai ada perselisihan lah di dalam bisnis ini gitu kan. Jadi semua harus diselesaikan bersama-sama dengan pemikiran yang matang gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini yang terakhir nih Pak. Ya. Apakah harapan Bapak untuk kedepannya tentang Lais Coffee ini Pak? Iya, saya harap Lais Coffee ini bisa semakin maju, semakin membuat customer nyaman, bisa membuat customer aman, nyaman untuk nongkrong di sini. Jadi semua merasa feel free lah untuk nongkrong ke sini, ngopi di sini. Apalagi di kedai kopi ini tentunya memiliki nilai lebih ya Pak, karena memiliki nuansa Bali. Iya betul. Nah ngomong-ngomong ini apa namanya? Emang ide dari Bapak atau bagaimana ya bisa mengkonsepkan kedai ini dengan tema nuansa Bali Pak? Iya, jadi kebetulan saya ini orang Bali juga, dan saya ini adalah bagian dari pemuda dari sebuah pura yang ada di Bekasi, di daerah Kalimalang sini. Jadi kami pun membuka coffee shop ini tepat berada di depan pura ini, gitu. Jadi ya nuansa Balinya harus kita bawa, harus kita jaga juga. Baiklah, demikian wawancara saya dengan Bapak Surya selaku owner Lais Coffee. Wawancara ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.